Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik, Bu. Puji syukur kita baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, Ibu ingatkan kita semua anak-anak, kita selalu menjaga kebersihan kita ya. Kita harus selalu bersih, mencuci tangan, supaya kita anak-anak terhindar dari segala penyakit. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Siapa yang pimpin anak-anak? Hai, anak Ibu siapa ini? Bedaili Gule. Pimpin kita ya nak dalam doa. Silakan nak. Siapa Bu? Saya Bu. Oke, Bedaili. Pimpin doa nak. baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan kami, Kerajaan Surga, terima kasih atas pertolongan kami dari tadi pagi. Ini mengerti kami. Ya kami, amin. Terima kasih nak. Ya Bu, sama-sama Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan dulu pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Ibu serahkan videonya dan kita sambil bernyanyi ya anak-anak. Ya, kita Bu. ikuti ya. Siap Bu. Bentar ya anak-anak Ibu. Saya tidak bisa sharekan ini. Videonya yang diposting.
Maaf ya anak-anak, jaringan agak terganggu ya anak-anak. Tapi sabar ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak terlihat. Terlihat, Bu. Nah, tadi Ibu bilang kita bernyanyi ya. Ya, Bu. Lagu-lagunya saya putar dan mari kita bernyanyi bersama. Lagu apa itu ya, Bu? Lagu Garuda Pancasila. Oh, ya, ya, ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku patriot Proklamasi setia berperang untukmu. Kasih dasar negara, rakyat adil sentosa, Berkorban di bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. patriot Proklamasi setia dan berperang untukmu. Kasih dasar negara, adil makmur sentosa, di bangsaku. ayo maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Indonesia selalu menjunjung tinggi nasionalisme sebagai apa anak-anak? Sebagai orang Indonesia, Bu. Ya, pintar ketua kelasnya, pintar. Nah, Ibu lupa, siapa dulu di antara kita hari ini belum hadir di sekolah? Ada yang tidak hadir anak-anak? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu dulu beritahu apa materi kita hari ini. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa? Nah, kemarin di hari yang lalu kita sudah mempelajari benda-benda berdasarkan wujudnya. Hari ini kita masuk pada materi yang berbeda anak-anak, yaitu tema 3, benda-benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda-benda di sekitarku, pembelajaran 2. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum dulu kita masuk pada pembelajaran kita, Ibu kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, siswa Ibu semua harus bisa merinci tentang benda-benda di sekitarnya terbuat dari kayu dengan benar dan mandiri. Itu pertama. Tujuan yang kedua anak-anak ialah siswa Ibu semua dapat menentukan proses perubahan batang kayu menjadi sebuah benda. Dan yang ketiga anak-anak Ibu, siswa Ibu dapat menguraikan arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan percaya diri. Dan yang terakhir anak-anak Ibu, anak-anak Ibu nanti dapat melaksanakan atau melakukan cara mengatasi penerbangan liar di hutan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu semua ditonton ya. Oke, semangat belajarnya dengan menonton.
Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, diperhatikan ya anak-anak Ibu. 5, 4, 3, 1, 0. Channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk adik-adik, melalui darat atau kapal atau melalui sungai. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan adik-adik. Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik. Jadi kayunya cukup dijemur. Nah, kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik. Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian. Di situ diolah menjadi papan-papan atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dibuat lemari, ya dibuat lemari, terus dibuat meja, dibuat kursi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ibu semua sudah menonton videonya. Gimana videonya anak-anak? Bagus, Bu. Ayo nonton Bagus. film Bu. Dimengerti videonya. Bagus, Bu. Dimengerti videonya anak-anak Ibu? Mengerti, Sedikit, Bu. Bu. Nah, sekarang karena anak-anak Ibu sudah mengerti, cobalah amati gambar ini. Terlihat gambarnya anak-anak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sesuai video yang anak-anak tonton tadi. Ini apa ya? Siapa yang tahu? Dan apa kegunaannya? Coba anak-anak Ibu siapa yang tahu? Ya, Bu. Itu Iya, Bu. kursi, Bu, sama meja. Ya, Untuk kegunaannya. duduk. Sama untuk belajar bisa, untuk makan pun bisa di situ, Bu, di meja itu, Bu. Ya, pintar anak Ibu yang satu ini. Kalau anak Ibu Dameri Halawa ini apa? Coba. Dan apa kegunaannya?
Ini meja, Bu. Ya. Meja tempat belajar. Ya. Benda-benda Apalagi, Bu? ini terbuat dari mana benda-benda ini? Sesuai tadi video Terbuat yang dari kayu. pintar sekali, terbuat dari kayu. Nah, sekarang Ibu mau kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada ketuanya Ibu kasih Juandi. Kelompok 2 Ibu kasih anak Ibu Dameria Halawa. Tugas nanti ketua kelompoknya menulis apa yang menjadi jawaban-jawaban yang kita diskusi bersama. Bisa? Bisa itu? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Kawan Semua. saya siapa, Bu? Kalau kelompok saya kelompok 1, saya kawannya siapa, Bu? Iya, Ibu lupa. Kelompok Bu. satunya Ibu Bapak Ibu siapa itu? Anak Ibu yang satu itu, Pedali Gula. Oh, berarti kawan saya beda ini ya, Bu? Ya, berdua sama anak Ibu Pedali Gula, Juandi. Ketuanya nanti Juandi ya. Dan kelompok Ya, Bu. 2 anak Ibu Yuris Rainton Simorang dan anak Ibu Dameria Halawa. Ketuanya nanti anak Ibu Dameria ya. Nah, Ibu Ya, Bu. Dameria nanti yang menjadi ketuanya. Ya, Bu. Tugasnya nanti tulis yang menjadi tugas kelompoknya. Itu tugas ketua kelompok. Mengerti dulu sampai di Ya, sini, Bu. anak Ibu? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, sesuai tadi video yang kita anak-anak Ibu tonton, lihatlah bagaimana ini. Silakan tulis yang menjadi tugasnya sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Ibu teruskan. Bentar, Bu, belum, Bu, belum. Masih belum, Bu. Kayak ini cuma sekitar 2 hingga 4 minggu. Ini nomor 3 dan nomor 4. Unggulan kayak adalah mudah terbentuk. Mudah terbentuk. Nah, anak-anak Ibu semua sudah tahu apa yang menjadi tugasnya? Silakan diskusi bersama. Baik, Bu. Bahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api. Tidak tahan api. Satu guys sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang sudah terserangkaian. Bagaimana anak-anak? Udah siap? Sebelum, Bu. Belum, Bu. Semangat. Semangat. Siap? Ayo, kelompok siapa yang sudah siap? Nah, sudah? Kirim dia. Besar, Bu.
Kelompok 1 siap? Belum, Bu. Udah, Bu. Siap. Udah. Kelompok 1 bacakan apa, presentasikan apa jawabannya. Dan kelompok lain silakan lihat dan dengarkan, pahami apa yang menjadi jawaban kelompok yang lain. Dari pertanyaan nomor 1 ya, Bu. Iya, Nak. Bentar ya. Saya nggak nampak, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke. Oh ya udah, Bu, udah, Bu. Oke. Terlihat ya, Bu. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Di sini, Bu, saya dan Bedaili dari kelompok 1 menjawab kurang lebih sekitar 14 hari, Bu. 14 hari. 14 hari, Bu. Bisa Oke. lebih. Tergantung hari, Bu. Kalau harinya musim hujan mungkin bisa lebih lama ya, Bu. Ya, Itu kalau dari hasil diskusi kami kelompok 1, Bu. terus kalau Lalu, nomor 2? pertanyaan nomor 2, Bu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Pertama, saya di rumah ada itu, Bu, benda dari kayu untuk centong nasi, Bu. Ringan, Bu ya, ringan. Terus mudah dibersihkan juga, Bu. Itu, Bu, keunggulan benda yang terbuat dari kayu ringan, Bu, ringan, nggak berat gitu, Bu. Kalau nomor 3? Nomor 3, hasil diskusi saya dengan Bedaili tadi, Bu, kami menjawab kelemahan dari benda terbuat kayu mudah terbakar, Bu. Kalau disiram minyak lampu atau bensin, dikasih mancis, korek, langsung hidup dia, Bu. Bahaya itu, Bu. Gampang terbakar, Bu. Ya. Itu nomor 3, Bu. Kalau nomor 4? Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, kemarin saya baru main-main dari rumah Bedaili, Bu. Saya tengok di rumahnya yang terbuat dari kayu itu lemari pakaian dia, Bu. Saya kan masuk ke kamarnya, Bu, main-main kerja kelompok. Ada lemari, Bu. Ada kursinya di luar, Bu. Kursi di luar untuk tamu duduk. Saya tamu duduknya di depan kursi, Bu. Selain lemari pakaian, ada kursi juga, Bu, yang terbuat dari kayu, Bu. Itu jawaban dari kelompok 1, Ibu. Ya, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Pintar, semua jawabannya benar. Gimana dengan nomor kelompok 2? Ada perbedaan jawabannya, anak-anak Ibu? Iya, Bu. Coba, Ya, bagaimana? hampir sama, Bu. Bersama, ada yang berbeda? Coba. Hasil diskusinya. Turunkan, Bu. Nggak nampak soalnya. Turunkan, Bu. Soalnya nggak nampak. Soal nomor 1 ya? Iya, Bu. Oke, anak-anak Ibu ini. Mic-nya, Bu. Minyak, nak. Enggak terdengar, nakku. Bu. Nah, baik, Bu. Hasil dari kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, Bu. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu itu sekitar 14 hari, bisa lebih, sampai 30 hari, Bu. Nah, itu jawaban yang nomor 1, Bu. Ya. Nomor 2-nya, keunggulan benda yang terbuat dari kayu itu, Bu, pertama, bisa dibentuk. Kedua, ringan. Ya.
Ketiga, Bu, kelemahan dari kayu itu, Bu, cepat terserang rayap. Ya. Kebanyakan ada di rumah kami, Bu. Tidak lama sudah meja, tidak lama sudah dibuat. Nah, sudah ada rayapnya, cepat membusuk. Nah, cepat lapuk. Nah, sekarang nomor 4-nya, Bu. Contoh benda yang terbuat dari kayu, hampir sama jawaban kami dari kelompok 1 tadi, seperti lemari, kursi, papan tulis, dan banyak lagi, Bu, yang lain-lainnya. Itu saja jawaban kami dari kelompok 2, Bu. Keduanya kelompok anak-anak Ibu, jawabannya betul. Tidak sia-sia nonton video Ibu hari ini ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, tapi anak-anak Ibu, dengan benda-benda yang kita pakai yang terbuat dari kayu itu, pasti semua pohon-pohon makin hari makin berkurang. Apa yang terjadi anak-anak Ibu? Pasti terjadi. Apa yang terjadi kalau di hutan kita habis pohon semua ditebang? Siapa yang tahu? Karena penebangan sembarangan, Bu. Ya, apa yang terjadi kalau itu longsor atau apa? Longsor, Bu. Longsor. Iya, Bu, Banjir. longsor. Banjir pun bisa, Bu. Banjir, Bu. Ya, nenek Ibu longsor. Apalagi yang terjadi? Pencemaran udara tidak? Iya, Bu. Pencemaran udara. Bisa. Nah, untuk itu, dengan ada masalahnya itu, kita mengadakan musyawarah. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan yang terjadi di hutan kita, anak-anak Ibu. Apa itu musyawarah tadi? Ini bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Masih ada anak-anak Ibu yang belum mengerti apa itu musyawarah? Apa itu musyawarah, Bu? Nah, Ngerti saya, Bu. iya, Yang musyawarah dilihat sama. adalah membahas suatu masalah secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti tadi yang terjadi dengan hutan kita, akibat penebangan kayu yang terus-menerus, itu kan menjadi masalah. Nah, untuk mengatasi itu, apa yang kita lakukan? Kita musyawarah dulu, kita buat suatu musyawarah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itulah musyawarah. Nah, sekarang masih ada yang ditanyakan mengenai musyawarah, anak-anak? Oh, iya, Bu. Udah tahu, Bu. Lanjut, Bu. Nah, sekarang sesuai dengan ini, Ibu kasih tugas kelompok kedua. Ini tugasnya. Silakan dikerjakan anak-anak Ibu. Kan semalam sudah Ibu kirimkan video pembahasan semalam kan? Sudah kan? Di WA grup kita? Iya, Bu. Nah, silakan ini dijawab. Udah siap? Belum, Bu. Ini kerja kelompok ya, Bu? Ya, masih kelompok yang tadi anak-anak. Ya, beda ini hilang, Bu. Tinggal saya sendiri, Bu. Kasihan anak Ibu yang satu ini nggak ada kawannya. Jaringan itu, nak. Dikerjakan aja, nak ya. Ya, Bu.
Belum tahu nak di mana. Mana? Dek? Indrawati Jaluku. Indrawati Jaluku. Hadir. Mukim. Hadir. Ari Hidayah. Terus Kelompok siapa yang sudah siap? Tersia Faulina Regita Siburian. Effendi Laya. Dwi Citra Arumi. Nasefi Gula. Mania. Ya, Mania ada? Ya. Oh, hadir. Baik. Bagus. Sekarang pada hadir semua. Jadi sekarang kita masuk. Nah, anak-anak ibu semua, siapa yang sudah siap nih? Kelompok 1, coba. Mana hasil diskusinya? Baik, masuk kita dalam pembelajaran. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kami minta kita dulu menyanyikan lagu nasional sebelum kita masuk dalam pembelajaran, dan kami minta nanti sama anak kami di Citarumi untuk kita lagu Indonesia Raya. Pada Mana kelompok 1, kelompok 2, anak-anak ibu semua? wajib lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa Bu, kelompok 1 boleh Bu duluan Bu. Apa nak? Kelompok 1 duluan bisa mempresentasikan Bu. Boleh, kelompok 1 silakan. Ya. Tadi nomor 1 pertanyaannya, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kan Bu? Ya. Menurut saya dan Bedaili, kami tadi sudah berdiskusi untuk nebang liar itu dilarang Bu. Nggak boleh orang masuk-masuk motong-motong kayu Bu. Ditanya dulu Bu apa kepentingannya. Lalu apakah mereka punya izin untuk menebang itu Bu. Gitu menurut kami Bu. Ya. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ke dalam desa kami untuk nebang pohon. Kami tanya tujuannya apa. Apakah mereka dikasih izin untuk menebang itu Bu. Gitu Bu. Itu yang nomor 1 Bu. Ya. Nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Ya. Ya, banjir Bu, kayak desa saya Bu kemarin Bu. Ya gara-gara saya kan dekat hutan Bu. Banyak itu saya tengok beko-beko. Apa itu namanya lagi, eskapator, banyak alat berat Bu. Hujan, banjir Bu. Itu Bu jadinya. Ya. Nomor 3, bagaimana membalikan cara hutan seperti semula? Saya rasa Bu, nanam lagi Bu, nanam bibit pohon Bu, supaya hutannya tidak gundul, ditanami dengan bibit pohon Bu, gitu Bu. Istilahnya reboisasi ya nak? Ya saya nggak tahu namanya, pokoknya nanam ulang gitu Bu, ditanam ulang lah pokoknya Bu. Ya. Reboisasi namanya Ibu. Ya, iya nak. Ya, itu namanya reboisasi, menanam ulang kembali tanaman-tanaman di tempat yang sudah tidak ada lagi pohonnya. Iya.
Udah Bu, itu aja dari kelompok 1 Bu. Hasil diskusi saya dengan Bedaili Bu. Pembelajaran Ya, terima kasih Nak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dua, ada yang Untuk kelompok 2, bagaimana hasil yang lalu diskusinya anak-anak Ya kami Bu, di materi kita 2 ini? coba Bu, masih ingat, nomor 1-nya soalnya Ibu. Mania masih ingat Ini Nak. yang lalu sebelum masuk. Nomor 1-nya kan Bu, berdasarkan hasil dari diskusi kami, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini kami mempunyai jawaban. Cara mengatasinya adalah kalau ada orang yang mau ke hutan, maka akan dilaporkan ke polisi. Ya. Jawaban nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hutan akan menjadi gundul sehingga bisa menyebabkan longsor atau banjir. Nomor 3 kan Bu, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Menanam pohon kembali. Itu jawaban kami Bu. Nah, terima kasih kelompok 2. Dua-duanya kelompok anak ibu ini sama-sama jawabannya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Semangat belajarnya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, ini untuk mencapai semua masalah-masalah yang anak-anak ibu tadi jawab, masalah di tempat Kampung Siti itu. Nah, untuk menyelesaikan itu anak-anak ibu, kita harus bermusyawarah dengan teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini kamu telah bermusyawarah bersama teman-teman penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bersama temanmu di bawah ini. Ini dikerjakan di rumah. Ya, anak-anak ibu ya. Dikerjakan di rumah. Ya, ini dikerjakan di rumah. Nanti jawabannya silakan anak-anak ibu kirim di WA pribadi ibu jawabannya. Bisa? Ke WA pribadi Ibu atau ke grup Bu? Jangan di grup, nah nanti teman yang lain melihat jawabannya. Oh iya Bu, oke Bu, ya Bu. Nah, ya kan? Jadi di WA ibu dikirim ya. Ibu tunggu sampai besok malam dikirimnya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, sekarang anak-anak, sebelum dulu kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberi dulu yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Benda-benda di sekitar kita itu yang terbuat dari kayu itu adalah ada di rumah kita, ada di sekolah kita, di mana-mana, ada semua. Itu sangat berguna bagi kita. Itu sangat berguna dan itu kita pakai setiap hari. Hanya saja dalam mempergunakan dia itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dalam menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita, kita bisa melaksanakannya dengan musyawarah. Nah, anak-anak ibu jangan lupa tugas kita ya. Iya Bu. Sebelum kita untuk menutup dulu pembelajaran kita hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih, dan siapa dulu yang memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Iya, anak Ibu yang cantik bisa, boleh silakan Nak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Yesus, kami sudah siap belajar, kami mau pulang.
Berkati kami supaya selamat sampai di rumah. Amin. Amin. Terima kasih anak ibu. Dan ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu.